Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda channel ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau coba-coba nih ya bikin preview Euro 2020 ya yang akan berlangsung 2021. Gua pingin bikin ini katakanlah episode pertama ya soal Euro. Gua pingin bikin preview per grup ya. Jadi kita mulai dari grup A. Ya, grup A ini kan terdiri dari 4 tim ya. Ada Italia sebagai hostnya, lalu ada Turki, ada Wales, dan ada Switzerland ya. Jadi grup A ini ya seperti diketahui ya, Euro ini kan tidak tuan rumahnya itu bukan negara ya. Hostnya itu adalah cities atau kota-kota di Eropa ya. Dan untuk grup A ini hostnya itu ada 2 kota, Roma dan juga Baku ya di Azerbaijan ya. Dan ini kan jaraknya lumayan ini, dan Italia itu sangat-sangat diuntungkan ya kalau gue bilang ya. Karena kenapa ya, dia pastinya akan nge-host di Roma ya. Dan tim lain ini harus bolak-balik Roma, Baku ya. Dan menurut gue ya bisa dicek ya, gue nggak tahu pasti flightnya berapa lama, cuman jaraknya tuh lumayan antara Azerbaijan dan juga Roma ya. Karena kan Azerbaijan ini lokasinya ya di dekat-dekat Asia situ ya. But anyway, ini keuntungan banget bagi Italia ya. Dan kalau gua ngelihat Italia ini skuadnya di grup A ini ya, yang dinahkodai oleh seorang Roberto Mancini, menurut gua sih skuadnya ini cukup bagus ya, artinya merata. Kalau kita lihat dari sisi usia, ini kan ya usianya ini kalau correct me if I'm wrong ya, rata-rata nih ya di bawah 30 ya. Dan kalau gua ngelihat pemain senior yang usianya cukup senior ini ada 2 ya, kapten Giorgio Chiellini dan juga Leonardo Bonucci ya, masing-masing ini dari Juventus. Dan kalau gue ngelihat ya skuad Italia ini kan lebih banyak menggunakan pemain lokal. Maksud gue pemain lokal adalah pemain yang bermain di Serie A ya, Liga Italia. Ada beberapa pemain sih, nggak banyak, yang berasal dari liga lain ya. Sebut saja Marco Verratti, Jorginho, Emerson, Florenzi ya. Dan menurut gue ya again masih lebih banyak, dan nanti mungkin di starting line up-nya pun juga akan lebih banyak menggunakan pemain dari yang bermain di Liga Italia. Dan yang membuat gua impress juga itu adalah ya perjalanan Italia ya di pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui ya. Ini luar biasa menurut gua. Italia ini menjadi salah satu favorit sih kalau menurut gue di turnamen ini ya, at least di grup A untuk bisa lolos ya. Selain sebagai faktor tuan rumah, menurut gue apa yang dilakukan oleh Roberto Mancini di Italia ini sangat luar biasa ya. Italia ini menjadi tim yang cukup menakutkan. Menurut catatan gue ini terakhir kali Italia kalah itu tahun 2018 ya. Luar biasa sih menurut gue. Pada saat itu Italia kalah 1-0 melawan Portugal ya, itu di 2018. Dan ini sudah hampir 3 tahun, di bulan apa ini? Di bulan September ya. Jadi hampir 3 tahun katakanlah ya 2,5 tahunan lebih lah ya. Italia ini tidak pernah menderita kekalahan ya, baik itu di Nation League maupun di kualifikasi ya. Dan di kualifikasi Piala Dunia di 3 pertandingan terakhir ini Italia mampu menyapu bersih lawan-lawannya ya, Irlandia Utara, Bulgaria dan juga Lituania, masing-masing dengan skor 2-0 ya. Dan gua kalau melihat Italia ini ya seperti biasa ya, Italia adalah Italia. Italia ini merupakan salah satu tim spesialis turnamen, kalau gua bisa bilang, correct me if I'm wrong ya, ringan amatiran ala gua, yang kalau sudah masuk ke turnamen biasanya ini hokinya cukup bagus ya kalau kita ngomong secara non teknis sedikit ya. Cuman kalau gua ngelihat secara teknis ya, kalau dilihat lawan-lawan yang akan dihadapi ya Wales, Switzerland, Turki, dan juga jadwal ya. Jadi jadwal pertama Italia ini akan menghadapi Turki. Ini menurut gua di atas kertas sih Italia harusnya lebih unggul ya. Cuman again, di turnamen besar
biasanya di pertandingan pertama ini bukan tidak sering ada katakanlah kejutan-kejutan ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, tim belum panas, demam panggung dan lain-lain. Dan menurut gue ini bisa jadi hal yang akan menghambat pertandingan antara Italia melawan Turki katakannya. Walaupun sih menurut gua ya again sih Italia kalau menurut gua sih masih lebih diunggulkan ya, walaupun ya di pertandingan terakhir Italia juga menang ya 1-2 di tahun berapa nih, sudah agak lama juga ya di pertemuan terakhir. Gue juga melihat ini perjalanan Turki ini juga menurut gue ya nanti kita akan bahas selanjutnya merupakan tim yang menurut gue juga akan cukup menakutkan lah katakanlah di grup A. But anyway, kalau gue ngelihat dari apa yang selama ini dimainkan oleh Roberto Mancini ya, sempat gue ngelihat kalau tidak salah tuh ketika Italia melawan Belanda ini cukup menakutkan ya. Italia ini kalau melakukan serangan balik ini cukup cepat, mereka bisa bertahan dengan cukup rapat. Pada saat itu Belanda cukup beruntung ya, Italia banyak menyia-nyiakan peluang ya. Artinya sebenarnya Italia ini kalau lagi main bagus, terutama lini depannya bukan tidak mungkin akan mematikan. So gua mengunggulkan Italia ini akan lolos ya dari grup A. Dan kalau kita melihat tim selanjutnya yaitu Switzerland, kita ke Switzerland dulu ya, ke Swiss. Ya, Swiss ini beda dengan apa namanya Italia, di mana pemainnya ini banyak yang berasal dari Liga Jerman ya, karena ya Liga Swiss sendiri kan tidak sekompetitif liga-liga lain di Eropa ya. Ya menurut gua pelatihnya bernama Vladimir Petkovic ini merupakan salah satu pelatih kawakan ya, yang sudah cukup lama berkecimpung sepak bola yang menjadi manajer di Swiss ya. Ada beberapa pemain menonjol, ada seorang veteran Haris Seferovic, kaptennya adalah Granit Xhaka. Dan gua ngeliat untuk Granit Xhaka ini penampilannya di Swiss dengan di Arsenal ini berbeda ya. Dia kalau gua ngeliat sih dia ini lebih punya marwah lah katakanlah ketika dia bermain di Swiss ya. Swiss ini ya menurut gua sering mengikuti turnamen-turnamen besar ya. Cuman walaupun sih kalau ketika di kualifikasi ini oke, Swiss, tapi ketika dia ini bermain di babak utama di turnamennya tuh sering sekali katakanlah melempem ya. Di kualifikasi Piala Dunia ada 2 pertandingan yang sudah dilalui oleh Swiss ya. Swiss ini mampu menghajar Bulgaria dan juga melawan Lituania, mereka menang 1-0 ya. Kenapa gue melihat ke kualifikasi? Karena ketika kualifikasi ini tim itu lebih cenderung menggunakan kekuatan utamanya dibanding ketika mereka melakukan pertandingan persahabatan atau uji coba ya, dimana banyak uji coba, banyak coba-coba yang dilakukan oleh pelatih terutama ya, bongkar pasang di sana. Jadi sekalipun mereka baru saja menang 7-0 melawan Liechtenstein, menang 2-1 melawan Amerika, itu ya menurut gua ya uji coba ya. But Switzerland ini menurut gua dengan skuad yang ada akan menjadi ada peluang lah untuk menjadi kuda hitam ya. Ada Xherdan Shaqiri juga di sana. Again, gua melihat sih punya peluang untuk menjadi kuda hitam di sana ya. Karena kan seperti kita ketahui yang lolos ini nanti dari grup itu bisa jadi 3 tim ya, di peringkat 1, peringkat 2 dan bisa jadi peringkat ketiga juga ya. Lalu kita ke Turki, tim Şenol Güneş, ini juga pelatih kawakan ya, asal Turki yang sudah malang melintang di sepak bola Turki. Kalau gua melihat skuad Turki ini juga perpaduan ya antara pemain yang berasal dari Liga Turki dan juga liga-liga lain di Eropa ya. Ada Hakan Çalhanoğlu, ya pemain yang cukup bagus menurut gue yang bermain di AC Milan. Lini belakangnya menurut gue juga cukup bagus ini ya. Ada Soyuncu, juga ada seorang siapa ini ya, lupa gue, yang bermain di Liverpool ya, Ozan Kabak ya.
Di samping juga ada pemain yang gue suka sih ya, macam kayak Cengiz Under ya. Pertandingan Turki yang sudah dilalui ini ya cukup bagus sih kalau gue pikir ya. Di kualifikasi Piala Dunia mereka sempat menghajar Belanda 4-2 ya. Sekalipun lalu mereka menang tandang melawan Norwegia di Norwegia dengan skor 0-3. Dan mereka menurut gue tidak beruntung ketika menghadapi Latvia ya, seri 3-3 ya. Di pertandingan itu yang ya sebenarnya mereka ini sudah sempat unggul 3-1, tapi ya again ya, waktu itu gue ngelihat agak kurang konsentrasi, jadi mampu dikejar oleh Latvia ya. Dan ya ini bisa jadi juga catatan bagi Turki di turnamen Piala Eropa ini ya. Kenapa? Karena again Turki ini kalau gua melihat sama kayak Switzerland ya. Jadi dari sisi mentalitas itu bukan tim mental turnamen sih. Jadi menurut gua pertemuan antara keduanya ini akan cukup menarik ya, dan akan lebih banyak main game sih. Ini ringan amatiran ala gua ya. Artinya lebih banyak permainan psikologis katakanlah ya, selain juga pastinya strategi dan taktik yang ada di lapangan ya. Lalu kalau kita geser lagi ke Wales ya, ini ya banyak pemain yang pastinya berasal dari Liga Inggris ya. Ada Wayne Hennessy, ada Joe Allen, Gareth Bale menjadi kapten, Aaron Ramsey ada di sana, jagoan kita bersama Daniel James ada juga di sana ya. Tapi kalau menurut gue, with all due respect untuk Wales ya, gue sih dan apa yang setelah terjadi di Wales ya, artinya pergantian pelatih di sana ya, dari sosok Ryan Giggs sekarang menjadi Rob Page, ini menurut gue juga akan memberikan pengaruh ya di tim Wales itu sendiri. Walaupun pencapaiannya ini sudah cukup bagus ya, dia mampu lolos ke babak final ya turnamen Piala Eropa ini. Tapi ringan amatiran ala gua, sepertinya cukup berat nih peluang Wales untuk bisa melangkah ke babak knockout ya. Gua di grup A ini menjagokan Italia, tuan rumah yang pastinya unggul ya, akan lolos. Gua pikir sih di pertandingan pertama, nanti gua akan bikin ya insya Allah previewnya per pertandingan. Cuman kalau gua ngelihat ini secara garis besar ya, menghadapi Turki dan Switzerland nih harusnya Italia masih bisa ya. Dan ya tiket lainnya nih akan diperebutkan antara Turki dan Switzerland ya. Dan ini Turki dan Switzerland ini juga akan peluang lolosnya ini sedikit banyak bagaimana mereka bisa mengatasi Wales ya. Karena Wales ini walaupun tidak diunggulkan, ringan amatiran ala gua ya, tidak begitu gua unggulkan, tapi bukan tidak mungkin akan ya tetap punya peluang lah katakanlah ya, untuk menjegal ya katakanlah ya. Karena ya kalau seandainya Turki menang 1-0 lalu Switzerland bisa menang 2-0, selisih gol kan bisa jadi ada keuntungan di sisi tim. Dan menurut gua ini bisa jadi yang akan menjadi pembeda mengenai siapa tim yang akan lolos ya. Dan ini ada kaitannya sih, karena kaitannya sama Belanda ya. Kenapa? Karena nanti pertandingan antara runner up grup A menghadapi runner up grup B ini akan berlangsung di Amsterdam. Itu aja sih sebenarnya kaitannya. Kalau gue sih berharap ya mudah-mudahan tim apa ya, kalau bisa sih Italia yang bermain di Amsterdam, loh kok malah Italia. Anyway, segitu kurang lebih preview grup A ya. Again, gue sih menjagokan Italia yang akan lolos, dan Turki atau Switzerland ya, ini nanti akan tergantung bagaimana mereka menghadapi masing-masing pertandingan pertamanya ya. Dan yang paling seru ini adalah Switzerland dan Turki ini akan bertanding di pertandingan terakhir grup A ya. Wow. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti akan gue bikin juga preview grup B dan grup lainnya untuk Piala Eropa kali ini ya. Tetap ikutin Football Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.